Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel YouTube AF Channel. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bisa berkunjung di kedainya Wan Abu, yang mana kedai ini dikelola dan ownernya kebetulan abang saya. Tapi bohong. Bang Wahyu. Bang Wahyu sehat Bang Wahyu? Alhamdulillah sehat Agung. Mantap. Bang Wahyu, gimana kabarnya Bang Wahyu nih? Alhamdulillah sampai saat ini baik-baik aja. Dan selalu safety. Lu jangan saya deh. Ya gue gampar mulut lu. Mantap dah Bang. Ini Bang Wahyu gimana nih ceritanya nih bisa sampai punya kedai ya? Cukup sederhana tapi benar-benar memuaskan loh buat para pelanggan seperti saya. Dulu gue ceritanya nggak sampai sini. Awalnya itu gue kerja, karena gue kerja di lapangan, gue selalu kehabisan bensin. Akhirnya gue cari putar otak gimana caranya biar ada uang bensin, ada uang jajan. Akhirnya gue main ke salah satu tempat di daerah Legok. Kerja sama gue jualan keripik. Awalnya namanya keripik Wan Abu, yaitu keripik singkong original, balado, terus kentang Mustofa. Gue kelilingin sejabotabek. Sombong amat. Gue nggak ngarapin ongkir, gue nggak ngarapin apa-apa. Yang penting jualan dengan harga yang sangat ekonomis. Dan alhamdulillahnya berdagang itu step by step banyak penolakan, karena gue malu karena dulu nggak pernah jualan. Kemana nih cara penjualan? Tapi alhamdulillah ketika kita mencoba terus laku sampai ada gue itu targetnya sehari pertama 10 gue naikin ke 15, gue naikin ke 20, dan alhamdulillah ketemu orang yang beli, satu orang beli 20 keripik. Jadi gue nggak usah keliling-keliling. Itu satu orang beli 20 keripik karena dia jual lagi. Karena katanya sih, kata teman-teman, keripik gua kualitasnya bagus karena rumahan dan enak rasanya. Nice. Itu sampai kirim ke paling jauh ke Kalimantan, Balikpapan, terus Pulau Jawa. Teman gua pada mesen. Nah gua tabung. Akhirnya alhamdulillah kebeli kontainer merah ini. 5 juta. Oh, jadi awalnya abang itu pengen buat kedai Wan Abu itu bermula dari sharing-sharing sama temen itu ya? Iya, sama teman-teman. Karena kan teman-teman itu luar biasa, punya usaha kayak MUA, makeup artist, terus mereka punya usaha yang lain-lain ya. Kalau gua kan cuma pure kerja. Awalnya abang kan nggak ada basic dagang kan? Maksudnya nggak ada basic marketing tuh nggak ada kan? Nggak ada sama sekali gue. Cuman gue belajar dari YouTube sih. Dari otodidak lah zaman sekarang. Dari motivasi. Cuman dari situ gue bisa saving book karena gue belajar dari guru gue. Karena gue punya guru, gue nggak pernah lepas dari guru konsultasi. Nah, diajarkan pembukuan yang baik. Gue modal awal untuk jualan itu dulu 80.000. 80.000. Sedangkan modal awal 80.000 itu bisa jadi berapa keripik bang? 80.000 itu gue bisa jadi 16 keripik, kalau nggak 17 keripik. Oh gitu. Nah alhamdulillah dari jual keripik bisalah kebangun kafe kedai Wan Abu. Ini budgetnya di luar dugaan, makanya luar biasa kalau kita sungguh-sungguh gitu. Dagang itu bener sunnah Nabi, selalu ada jaminan. Jaminannya ya luar biasa, keberkahan sampai saat ini Gung. Oh gitu bang, ya benar sih bang. Terus kalau yang dinamakan keberkahan itu menurut lu seperti apa bang? Keberkahan konsep gua adalah senangnya hati, senangnya pikiran, tidak terbebani oleh sesuatu yang membuat kita stres. Itu sih keberkahan gitu, menurut gue ya. Nah ini bang, sehingga dari 80.000 lu cerita modal keripik, lu kumpulin, lu tabung, sampai bahasanya tuh lu ada niatan pengen buka kedai Wan Abu ini. Kan itu yang namanya proses itu kan gak enak bang. Itu gimana bang? Apa sepengalaman lu bang dari proses itu? Gak enaknya ya karena
sekarang kan zaman COVID, teman-teman selalu ngasih saran ke gue jangan pernah bangun usaha di zaman COVID karena sangat merugikan, karena ya sekarang kan lagi bener-bener ekonomi kenegaraan semua pun di bawah rata-rata. Cuman gue berpikir kalau tidak memulai kapan lagi gitu. Teori wacana sudah banyak, keinginan sudah banyak, tapi kan pelaksanaan nih gue ya harus gue ada pergerakan bang ya. Pergerakan itu adalah hasilnya gue ya. Buktinya sekarang gue bisa mendirikan ini dari hasil tanpa dukungan support yang luar biasa ya gue ya, cuma orang-orang terdekat aja kayak guru gue, saudara gue. Benar-benar. Dan itu support yang luar biasa sih gitu kan. Makanya bang, nah rencananya bang, kedepannya lu mau dijadikan apa nih Wan Abu nih bang? Wan Abu itu fleksibel nantinya. Di sini itu tempat tongkrongan untuk sebuah kalangan gitu. Di sini ya hanya warung kopi biasa ya seperti pada umumnya, hanya untuk tempat santai, bisa tempat sharing karena di sini bisa apa ya santai-santai, nggak terlalu apa kaku di sini. Iya, benar-benar. Gitu sih, Gong. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang lagi pengen nyantai, oh iya bang, kalau ada yang nanya ini di daerah mana gitu bang? Ini itu masuknya daerah Cukanggali, Kecamatan Curug. Di sini itu patokannya deket kafe Kongko yang sudah tutup. Kalau Kongko yang sekarang kan di Citra, nah ini di Cukanggali. Namanya Gang Kenari. Oh, jadi buat teman-teman yang pengen mampir ke kedai Wan Abu, ngopi, nyantai, sharing-sharing, sama yang punya ownernya langsung nih ya, pemilik, bisa datang ke daerah desa Cukanggali ya, Kecamatan Curug bang ya. Betul. Kabupaten Tangerang. Betul banget. Dan bang di sini menunya apa aja bang? Kalau misalnya banyak yang nanya gitu bang. Di sini ya prioritas yang pertama pasti keripik Wan Abu. Keripik Wan Abu. Yang pertama dijual, yang kedua adalah kopi. Iya. Terus minuman. Terus mau launching nanti makanan seperti lumpia beef. Ada nih nanti. Ada rencana, terus ada burger, hotdog, ada kentang. Terus rencananya mau ada acara live musik juga, terus nobar bareng. Terus mau bikin apa sih acara-acara apapun boleh di sini kayak ulang tahun, mau didoakan di sini boleh. Siap bang, pokoknya lengkap lah di sini. Tinggal kontak aja nih. Betul yang punya. Nah bang, gimana sih bang buat para pemula? Ya maksudnya kita pun belajar dari pengalaman lah. Kayak abang nih, saya banyak belajar nih dari abang nih. Dari mulai merintis modal 80.000, pengen punya kafe, terus berjalan lah itu keripik sampai ngumpulin, bahasa kita menyelengin. Itu apa sih yang membuat tekad abang kuat gitu sampai sehingga bisa mendirikan kafe ini gitu? Tekadnya karena apa sih? Satu, gue punya anak. Cita-cita terbesar gue, anak gue kepingin sekolah di Mesir. Amin. Al-Azhar. Abu Bakar sekarang usianya 3 tahun, sekarang di Madura. Makanya harapan gue kepingin punya usaha di usia 30 tahun. Gue kepingin pensiun di usia 30 tahun udah menikmati dengan usaha gue. Gue punya karyawan, gue punya tabungan, dan gue bisa mensekolahkan anak gue sampai tinggi. Subhanallah. Jadi Ketika seseorang sudah mempunyai tanggung jawab, pasti banyak wacana-wacana dan yang harus kita kerjakan gitu bang. dalam artian kadang kita punya tanggung jawab ya. Betul. Salah satunya anak bang. Betul. Nah terus bagaimana bang kalau buat orang-orang yang ingin nikah muda gitu bang? Sebenarnya kalau ingin nikah muda, menurut gue butuh kesiapan yang luar biasa. Nikah itu emang sunnah Nabi, tapi di mana kita harus melihat dulu progres kita, planning kita, komitmen kita dalam hidup ke depannya. Karena pernikahan itu adalah suatu ibadah yang sangat panjang sampai meninggal kalau pasangan itu terus bersatu ya. Karena ibadah terbesar, cobaan terbesar, ujian terbesar itu adalah di pernikahan gitu. Jadi kalau sudah matang semua, matang itu bukan dari kita besarnya, tapi pikiran kita, hati kita, finansial kita, semuanya sudah matang, baru menurut saya itu baik gitu. Tapi konsepnya kalau
saya nggak punya apa-apa, saya mau nikah, ya itu silakan, itu konsep, boleh konsep kedua itu. Tapi secara realita banyak banget kesulitan yang luar biasa gitu. Tapi dari kesulitan itu banyak nilai ibadahnya gitu, karena rezeki kita akan bertambah ketika kita nikah. Karena kata guru saya di Bogor ketika kita akad bahwa rizki itu akan turun ke tangan kita, rizki anak, rizki istri. Makanya kita itu menjadi seorang suami gitu, harus menafkahkan gitu. Itu sih. Siap bang, ngerti. Jadi semakin mantap saya buat nikah muda itu. Nikah muda nggak apa-apa kan, di sana juga diajarkan untuk nikah muda. Tapi ya sekarang konsepnya sesuai kematangan kita gitu. Takutnya ada sesuatu yang kita belum gapai. Iya, benar-benar. Gitu. Karena harus satu visi gitu. Cewek punya satu visi dengan kita satu visi supaya sinkron. Kalau kita selalu bentrok, ya kitanya nanti tidak akan menemukan cita-cita itu gitu. Benar bang. Iya bang. Jadi kalau misalnya ya kita ingin benar-benar nikah itu, yang pertama itu berarti harus benar-benar siap niat baik, memperbaiki niat, siap lahir batin dong bang. Betul lah. Kalau nggak begitu ya, di pernikahan itu ya yang paling diuji adalah tentang finansial Dong, ya. keekonomian. Karena di zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan zaman dulu. Cewek sekarang tidak bisa dibandingkan dengan Aisyah zaman dulu. Cewek sekarang tidak bisa dibandingkan dengan Siti Khadijah dulu. Ada Siti Khadijah dan Siti Aisyah sekarang, tapi itu bagaikan jarum yang dilempar ke lautan. Wah, susah nyarinya Dengan bang. sulit. Nah, karena bisa ketemu dengan apa? Dengan sabar, dengan saling sabar itu adalah ketemu nanti titiknya. Tapi kalau kita nggak sabar ya nggak ketemu gitu Bung. Siap bang. Itu pelajaran dari guru gue. Jadi apa yang gue bicarakan, gue selalu konsultasikan. Karena kita ingat ya, kita itu butuh banget namanya guru dimanapun. Guru itu tidak berbentuk dengan harus dengan berjubah, tidak harus dengan bergamis, berpeci, tidak. Guru itu bisa di mana aja. Nabi bersabda, ambillah hikmah walaupun dari mulut anjing. Itu sih. Jadi dimanapun orang memberikan motivasi baik tentang kebaikan, anggaplah itu guru. Gitu sih. Iya. Jadi berarti kalau misalnya kita mencari lebih dari satu guru nggak jadi masalah dong bang? Nggak apa-apa. Karena menuntut ilmu itu hukumnya apa, Gung? Untuk itu wajib. Faridatun ala kulli muslimin. Dan wajibnya sampai dari lahirnya kita sampai liang mati. Nah, ketika kita dapat guru satu, ya kita harus mencari guru terus sampai kita paham nanti pulang dengan keadaan bagaimana. Terus Gitu. bagaimana bang dengan orang-orang yang berfanatik pada satu guru? Ya itu nggak apa-apa. Itu fanatik itu boleh menurut guru saya, tapi tidak boleh ekstrim gitu kan. Nah, fanatik dengan satu guru dibolehkan. Tapi kalau ada orang berpendapat lain, berpikiran dengan lain, harus diterima karena itu haknya manusia gitu. Karena Nabi Muhammad SAW pun belajar terus, dari ketemu orang, ketemu Sayyidina Abu Bakar, bertemu dengan siapapun terus belajar. Itu namanya ilmu gitu. Ilmu itu secara hakikat emang dari Allah, tapi pelantarannya dengan kita itu berinteraksi dengan hablum minannasnya, itu guru gitu. Karena kita tidak akan paham nih mengenal Bandung kalau kita tidak tahu dengan orang Bandungnya. Kita nggak mungkin bertanya dengan orang Banten tentang Bandung. Berarti kita harus belajar ke orang Bandung. Kita harus, kalau mau tahu Kalimantan, nggak mungkin kita harus belajar ke orang Bandung, berarti kita harus ke Kalimantan. Itu proses namanya. Makanya kitab itu banyak banget, kitab Islam. Syekh Nawawi aja ngarangnya banyak. Jadi kalau menurut kalian punya hukum, punya fatwa dengan sesuatu yang menurut kalian tidak baik, ambillah itu baiknya. Tapi jangan paksa orang lain untuk sama pemikirannya. Karena saya di luar sini bertemu dengan orang-orang dengan kalangan agama manapun, mereka punya prinsip masing-masing. Intinya apa? Yaitu kan mengajarkan kerukunan, bersatu, rukun, tentram, itu yang dicari inti dari agama. Tapi kalau ada keributan, itu bukan dari agama menurut saya, Guru. Iya, jadi berfanatik sama guru itu sebenarnya sah-sah saja bang ya, boleh-boleh saja. Boleh. Makanya, nah yang
Yang menjadi masalah ini bang, bukan masalah sih bang, banyak di kalangan seseorang itu bang, ketika dia berfanatik sama orang, dia tuh menyalahkan ajaran-ajaran yang lain gitu bang. Nah itu yang menurut saya tuh nggak fair dan nggak adil gitu. Iya, betul. Karena saya beranggapan begini loh, menganalogikan, ketika kita sholat menyembah Ka'bah, Iya. itu kan nggak mungkin kalau Indonesia madhabnya ke barat, nggak mungkin lah Amerika madhabnya pun ke barat kan. Iya, betul. Jadi jalan menuju Tuhan itu kan banyak, cuman kan dengan cara yang berbeda. Betul. Makanya ketika kita berguru dengan satu mursyid yang dibahasakan itu pembimbing kita, apakah kita boleh mencari guru-guru yang lain? Sedangkan ada yang mengatakan, wah kalau kita belajar sama yang lain udah pasti beda ajarannya, katanya bilang begitu. Pandangan abang itu bagaimana sih untuk memahami tentang seorang guru itu? Yang setahu saya kan berguru itu dengan siapa aja, tapi tidak boleh membanding-bandingkan. Setahu saya seperti itu. Yang gue selama ini ngambil konsep setelah gue sekolah, gue selalu ngambil konsep di mana orang berpegang teguh dengan tali ikatan keilmuan dengan Rasulullah, sejalur dengan Rasulullah, ikuti. Karena guru yang benar, yang baik adalah Rasulullah. Cuman kan kita jauh. Kita di sini bahasanya ada ustadz, ada kiai, ada syekh, ada abuya. Kita ikuti mereka karena mereka adalah orang-orang yang lama menuntut ilmu daripada kita. Jangan sampai punya pikiran seperti ini. Baru ngaji 1 kitab, 2 kitab udah memberanikan mengkomen ustadz lain, kiai lain, syekh lain, abuya lain. Padahal kita adalah orang yang baru di kalangan keilmuan gitu. Jadi inti dari mencari guru yang lain boleh apa tidak boleh, selagi itu baik, selagi kita masih membutuhkan. Ya ilmu itu ya kita tadi seperti tadi belajar dari kue, dari kopi. Ini kan kita tidak bisa buat seperti ini, tapi di dalam ini ada banyak ilmu yang kita pelajari. Bagaimana menciptakan rasa manis, takarannya itu menjadi nikmat seperti ini. Bagaimana ini hanya orang-orang yang mempelajari ilmu. Benar. Jadi kita tidak hanya satu ilmu aja. Makanya kalau kita masih kekurangan ilmu, kan gini, diibaratkan dalam suatu ceramah ustadz, ilmu itu digambarkan kalau ditulis tinta apa sih? Kalau ditulis kan dibagikan ranting-ranting itu bagi pulpennya. Lautan itu bagikan tintanya. Itu tidak mampu untuk menulis ilmunya Allah saking luasnya. Nah, di situ kita ambil hikmahnya bahwa sampai mati ya Nabi bersabda ya menuntut ilmu, karena di dalam kubur akan ditanya man robuka, wan nabiyuka, wa akhwanuka, wa imamuka. Berarti nggak jadi masalah dong bang, kalau misalnya kita mencari ilmu dengan guru yang berbeda nggak jadi masalah. Nggak apa-apa, karena begini, pada hakikatnya guru yang pertama kali kita belajar tidak akan terlupakan di dalam hati kita maupun pikiran kita. Betul. Karena guru itu tidak ada bekas sampai kapanpun, nggak ada bekas. Kita belajar sama ngaji ini, guru itu akan selalu ada di dalam hati kita. Kita akan selalu mengingat kebaikannya gitu. Apalagi seorang mursyid yang memiliki pangkat syekhun nador, hanya memandang seperti guru kita ya di Bogor, itu tidak akan pernah terlupakan dalam hidup kita gitu. Makanya menurut sudut pandang saya, mencari guru lagi itu baik gitu. Tapi intinya apa tadi? Yang bersilsilah bertorikat pada Nabi Muhammad, yang mengikat-ikat, nah itu guru. Karena ilmu itu berpusat pada Nabi Muhammad, yaitu silahkan ambil sunnah manapun gitu. Jadi yang nggak boleh itu membanding-bandingkan guru. Tidak boleh, karena setiap guru, walaupun dia titelnya hanya ustadz, hanya mu'alim, hanya orang biasa, memiliki karomah yang masing-masing karena dia mengajarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Punya karamat menurut saya. Gitu. Rahmat itu bukan dipilih hanya untuk waliullah, bukan, tapi terhadap guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada murid-muridnya gitu. Oke Bang Wahyu, terima kasih banyak. Pokoknya ngopi-ngopi, ngobrol pintar di Kedaiwan Abu benar-benar banyak manfaatnya. Mudah-mudahan para penonton setia bisa mencerna dengan baik ucapan-ucapan yang tadi telah disampaikan oleh abang saya Bang Wahyu ya. Oke, dan jangan lupa nanti saksikan video di channel YouTube AF Channel, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Halo teman-teman,
selamat datang di Cafe One Abu. Di sini gue buka opening untuk kafe gue yang terbaru di daerah Cukanggali, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Jadi kalau teman-teman lagi lewat, lagi mau ke arah Citaraya, Tiga Raksa, daerah Kabupaten Tangerang, boleh mampir dulu ke sini. Di sini gue jual minuman kopi, minuman dingin, terus gue jual makanan-makanan ringan seperti lumpia beef, terus kayak burger, kayak kentang dan lain-lain. Dan terutama gue jual yang nomor satu penjualannya keripik One Abu. Nanti kalau mau datang ke sini bisa hubungi di bawah ini, dan Instagram gue akan gue taruh di sini. Dan jangan pernah lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube-nya temen gue Agung AF Channel. Terima kasih.